ada sedikit uraian mengenai apa yang beliau sampaikan di dalam majlis-majlis beliau, di dalam rohah, sehingga kalau kita lihat semoga ini insyaallah akan menjadi keberkahan bagi kita semuanya, dan kita juga memohon kepada Allah Subhanahu wa taala ya, agar kita mendapatkan kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Pada salah satu nasihatnya beliau bercerita tentang Syaqiq al-Balkhi dengan Hatim al-Asam. Syaqiq al-Balkhi ini adalah seorang ulama ya. Beliau menceritakan Hatim al-Asam yang merupakan murid daripada Syaqiq al-Balkhi. Suatu saat Syekh Syaqiq al-Balkhi ini bertanya kepada muridnya yang bernama Hatim al-Asam. Di dalam pertanyaannya itu mengatakan, "Mundukam sahibtani." Sejak berapa lama kamu menjadi murid saya? Berapa lama kamu duduk di sini? Belajar nyantri di sini itu berapa lama? Dikatakan 33 sana. Saya duduk jadi santrinya antum ini 33 tahun. Waktu yang lama. Fama ta'allamta minni fi hadhil muddah. Kamu dapat faedah apa selama 33 tahun itu? Hasilnya apa? Apa yang ada dalam pikiranmu, dalam dirimu, dalam jiwamu itu apa? Beliau katakan ada 8 perkara, thamaniyah masail. Thaman masail, ada 8 perkara. Kata gurunya Syaqiq al-Balkhi itu mengatakan, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Masa 33 tahun yang kamu hafal cuma 8 perkara. Apa enggak ada tambahnya? Dibilang dhahaba umri ma'ak wa lam tata'allam illa thaman masail. Masa habis waktuku 33 tahun bersamamu ngajari kamu yang kamu hafal cuma berapa? 8 perkara. Dibilang, ya ustaz lam ata'allam ghairaha wa inni la uhibbu an akdzib. Saya tidak belajar kecuali 8 ini yang saya pegang prinsip. Dan saya tidak senang untuk berbohong. Hadhihi thamaniyah al-masail hatta asma'ha. Coba apa sih 8 perkara itu? Kata Hatim, nadartu ilal khalqi fara'aitu kulla wahidin yuhib mahbuban fahuwa ma'ah mahbubihi ilal qabr fa idza wasala ilal qabri faraqahu faja'altu al-hasanat mahbubi fa idza dakhaltul qabra dakhala mahbubi ma'i. Dia bilang setiap orang itu paling berat berpisah dengan orang yang dia cintai. Artinya berpisah dengan kekasihnya. Tapi biasanya siapapun yang jadi kekasihnya semasa di dunia ini, kalau kekasihnya ini tadi sudah ngantarkan dia ke dalam kuburan, akhirnya dia akan ditinggal. Maka sejak di awal hidup saya ini, sejak permulaan, sejak pertama saya pilih amalan soleh dan pahala yang begitu kebaikan, itulah yang saya jadikan kegemaran saya dan saya jadikan kekasih saya. Jadi saya tidak pernah hidup kecuali hanya untuk menghasilkan pahala yang banyak. Dari amalan sunnah, amalan wajib, kebaikan, ya kan? Kenapa? Karena amalan soleh dan pahala ini tadi dia akan masuk sama saya ke dalam kubur dan tidak akan pernah meninggalkan saya. Jadi mau ada istri, mau ada anak, mau ada kawan, mau ada siapa, boleh dicintai. Tapi yang paling saya cintai adalah apa saja yang membawa saya atau menjadikan saya diridhoi oleh Allah,
menjadikan saya mendapatkan pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau kita punya program begini bagus. Jadi ketika dia hidup itu jelas arahnya. Ini pemburu pahala. Ada pemburu harta. Kalau di TV ada juga namanya apa? Pemburu hantu. Repot yang begini semua. Tapi kalau yang namanya pemburu pahala, wah ini luar biasa. Jadi dari setiap amalia seseorang atau kesempatan apapun, dia cari celah untuk dapat pahala. Bukan cari celah dapat harta atau dapat duit atau dapat sambutan. Enggak. Ada orang punya gawe, dia ikut nimbrung membantu, enggak mau dibayar, enggak mau dikasih apa-apa, cari pahala. Ada orangnya sakit, tetangganya cepat dia gerak respon, dapat pahala. Ada duit sedikit bisa dia sedekahkan, dia sedekahkan, padahal dia butuh itu dengan. Kenapa? Cari pahala. Hah? Apalagi? Dia bisa bangun malam, bangun malam. Dia bisa sholat duha, sholat duha. Dia bisa sholat witir, sholat witir. Dia bisa puasa, biasa puasa. Nah, makanya dikatakan di akhir zaman ini amalan yang paling manjur biasanya sampai dengar istighfar dan sholawat ya biasanya ya. Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad Sikaf mengatakan di akhir zaman ini tidak ada yang lebih baik daripada engkau memenuhi hajat sesama. Memenuhi hajat sesama, membantu sesama. Sampean tidak bisa mewujudkan 100%, tapi jadi jalannya, alhamdulillah. Itu pahala yang terus berjalan. Ada orang cari jodoh, enggak dapat jodoh. Sampean ada kenalan, ada apa, bisa kira-kira memungkinkan untuk orang ini, insya Allah mudah-mudahan jadi. Kan takdir di tangan Allah Subhanahu wa taala. Enggak taunya jadi jodohnya, alhamdulillah. Pahala enggak? Pahala terus mengalir. Nah, nanti kalau anak orang ini menghasilkan anak, punya anak yang soleh, punya anak yang solehah, masya Allah, termasuk sampai dapat pahalanya terus mengalir. Ada orang mau bangun masjid, tidak punya duit, kekurangan dana, sampai tunjukkan, sampai omongkan kepada kenalan atau kepada teman atau kepada majikan atau kepada bos, kiranya ini untuk bisa membantu orang. Nah, ya Idul Adha kita enggak nyembelih, tapi kita bisa ngomongkan pihak terkait, akhirnya korban sapi, korban kambing, korban apa, yang kiranya semuanya jadi bisa bagi masyarakat. Itu tadi. Nah, ini adalah merupakan pahala, yang mana pahala-pahalanya tadi adalah qadha hawaijin nas. Tidak ada yang lebih hebat daripada memenuhi hajat orang lah, hajatnya orang lain. Orang yang suka nyampaikan hajatnya orang lain ini, kalau zaman sekarang ini sudah termasuk punya bagian daripada kewalian. Kenapa? Karena dia punya sifat rahmat kepada sesama. Ada tetangganya sakit, tetangganya lapar, tetangganya punya gawe. Ya, jangan nggak peduli, jadilah orang yang peduli. Ada orang butuh untuk taklim, ada orang. Nah, itu kita bantu sebisanya. Kalau kita tidak bisa, ya bilang aja nggak bisa, nggak apa-apa. Kalau kamu mau menolak, tolaklah dengan apa? Dengan bahasa yang bagus, dengan bahasa yang sopan, ya minimal meringankan daripada kesusahannya. Nah, makanya dikatakan kalau sudah nyampe dalam kubur, biasanya kekasih itu meninggalkan kita. Nggak anak, nggak istri, nggak duit, semuanya meninggalkan kita. Apa yang sama kamu? Yang sama kita adalah pahala kebaikan. Maka saya jadikan kekasih saya yang paling utama adalah amalan kebaikan. Kan enak. Ya. Termasuk kita digarai orang, disakiti orang, diganggu orang, saya tetap bersabar. Kita tidak menjawab, kita tidak komentari, kita tidak apa. Kenapa? Mengharap pahala. Bukan dari dia, mengharap pahala dari siapa? Allah Subhanahu wa taala. Saya akan sabar untuk dapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Sabar. Saya kalau sabar nanti kita akan ditindas. Jangan punya program pikiran mendahului Allah Subhanahu wa taala. Mungkin dengan sabar dia sendiri akan mati keracunan. Keracunan gara-gara apa? Gemes lihat kamu.
Ini saya bikin marah nggak marah, saya hina tidak marah, saya goda begini nggak marah, saya gini kan nggak marah, saya kepikirnya di marah. Akhirnya kepikiran sampean lama-lama jadi apa? Stres sendiri, ya kan? Stres sendiri kira-kira bikin badannya rusak apa badannya sehat? Rusak. Kalau badannya rusak kira-kira gimana? Hidup apa mati? Jangan bilang sakit dulu, mati pasti sudah. Ya kan? Ya minimal nek ka anu ya stroke. Karena musuh yang paling berat, sakit yang paling berat adalah yang dipicu oleh pikiran. Jadi kalau orang ditanya diet zaman sekarang paling efektif apa? Gampang. Kasih ono pikiran. Dia biasanya mikiri apa? Nek banyak pikiran yakin susut itu badan. Tak perlu diet. Tak perlu diet makan, nggak perlu diet puasanya. Coba pikiran diet fikroh terus gimana? Ya sudah hilang nanti ya. Kemudian yang kedua kata gurunya, wah ahsanta ya Hatim, wah bagus ini. Apa yang kedua? Inni nadhartu ila qaulillahi ta'ala. Saya lihat firman Allah, wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Adapun orang yang takut kepada kebesaran Allah dan dia mencegah dirinya jangan sampai terjatuh dalam dosa, maka tempatnya adalah di surganya Allah Subhanahu wa taala. Fa innal jannata hiyal ma'wa. Fa alimtu anna qaulahu subhanahu wa ta'ala huwal haq fa ajhadtu nafsi fi daf'il hawa hatta istaqarrat ala ta'atillah. Saya percaya akan firman-Nya Allah Subhanahu wa taala, siapa yang bisa menahan diri jangan sampai berbuat maksiat akan ditempatkan di mana? Di surganya Allah. Maka saya capekkan diri saya usahakan sebisa mungkin jangan sampai maksiat kepada Allah. Sehingga karena saya latih, lama kelamaan akhirnya dia nurut untuk taat kepada siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tidak bisa berhenti dari maksiat kecuali harus dengan latihan. Kalau kita sudah latihan, insya Allah maksiat itu akan berhenti dari dari kita. Yang ketiga, saya melihat kepada makhluk, kepada manusia ini. Fara'aitu kullaman ma'ahu syai' lahu qima wa miqdar rafa'ahu wa hafidhah. Setiap orang yang punya barang berharga pasti dijaga barangnya itu, dieman-eman, disimpan kan gitu. Akan dimuliakan. Tsumma nadhartu ila qaulillahi ta'ala. Kemudian saya lihat pada firman-Nya Allah, ma indakum yanfad wa ma indallahi baq. Apa yang kamu simpan akan habis, yang kamu miliki akan habis, tapi apa yang engkau titipkan kepada Allah, yang kau simpankan kepada Allah dari amal kebaikan akan terus mengalir, akan terus ada. Fa kullu ma waqa'a ma'i syai'un lahu qimatun wa miqdarun wajjahtuhu ila Allah. Maka setiap kali saya punya barang yang berharga, yang punya barang yang bernilai duit, ya, maka semuanya saya arahkan untuk cari ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya satu untuk kebutuhan, separuh mungkin atau apa digunakan untuk sedekah di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Liyabqa indahu mahfudhon, supaya barang saya itu tidak habis. Artinya apa? Bisa saya tukarkan nanti di akhirat. Jadi apa yang kita keluarkan itu akan tetap di akhirat. Apa yang kamu pakai untuk kebutuhan kamu atau kesenangan kamu itu yang akan habis dan tidak ada hasilnya apa-apa. Ma indakum yanfad wa ma indallahi baq. Yang kamu simpan untuk dirimu akan habis, yang kamu simpankan di sisi Allah Subhanahu wa taala akan terus ada dan akan terus bahkan bisa terpelihara untuk di dunia ini untuk sampai 7 turunan misalkan. Bahkan untuk kita sendiri di saat kita wafat nanti akan menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala juga apa? Juga akan terus menghasilkan, mengalirkan. Jadi jangan pernah sedikit pun kita itu merasa rugi dalam bersedekah. Saya sedekah ke kamu ini rugi. Tidak ada. Saya ngasih kamu begini ini rugi. Misalkan saya kenalkan kamu kepada orang sugih itu sampai kamu yang dapat manfaat, sampai kamu yang dapat duit, saya nggak dapat duit misalkan. Ya, jangan menyesal.
Enggak apa-apa. Biar ini jadi amalan yang mengalir. Perkara dia dapat duit, perkara ini memang sudah catatannya dia dapat duit. Perkara orang itu tadi sugih, memang sudah catatannya orang itu jadi sugih. Kamu jangan pikiran apa yang apakah kita nggak bisa dibikin sugih? Bisa lebih dan lebih. Asal kamu keluarkan tentang sugihnya orang itu dari dalam pikiranmu. Itu gara-gara saya sugihnya. Ya kamu salah satu sebab. Kamu cuma salah satu tapi daripada balik itu semuanya, yang ngatur semuanya adalah siapa? Allah SWT. Kenapa kok kita bicara seperti ini? Supaya kamu tidak tambah sakit hati. Ada orang dulu nggak punya apa-apa, dikenalkan sama satu orang, akhirnya jadi sugih. Ketika dia sudah sugih, lupa sama kamu. Sudah biarkan. Nasibuh. Itu bagiannya dia. Nasibak indallah, nanti di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau itu memang gak sugih di dunia, insya Allah sugih di akhirat. Yang penting itu adalah derajat akhirat. Al-Habib Muhammad bin Husain Ba'bud itu pernah datang kepada Habib Bakar Segaf. Habib Bakar Segaf itu sampai nangis-nangis. Ditanya, Habib kenapa engkau menangis ya Habib? Dibilang, iya, semuanya orang ini datang kepada saya minta doa. Saya doakan semuanya itu yang diminta ya urusan duniawi. Lek gak jodoh, ya pangkat, ya duit, ya segala harta tahta wanita, salah satu dari itu. Saya tidak pernah melihat ada orang itu kepingin doakan supaya saya punya derajat tinggi di akhirat. Coba kalau mereka minta derajat tinggi di akhirat, pasti di dunianya akan dikasih derajat tinggi juga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Gitu ya. Yang keempat, inni nadartu ila hadzal khalqi fara'aitu kulla wahidin ma'ahum yarji'u ilal mal wa ilal hasab wasyaraf wan nasab. Fa nadartu fiha fa idza hiya la syai'. Tsumma nadartu ila qaulillahi ta'ala inna akramakum indallahi atqakum fa'alimtu fit taqwa hatta akuna indallahi karima. Yang keempat, orang zaman sekarang ini banyak yang dibanggakan. Ada yang bangga sama hartanya, ada yang bangga sama keturunannya, ada yang bangga dengan pangkatnya. Dan saya lihat dalam firman Allah, inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling pangkat di sisi Allah paling mulia adalah berkat takwa. Maka saya pegang takwa ini sehingga supaya saya jadi orang mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Enggak perlu jadi keturunan kiai, enggak perlu jadi keturunan habib, jangan gila nasab, jangan begal nasab orang, jangan menghina nasab orang, dan jangan bangga dengan nasabnya kita. Ya. Yang milih siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai mau percaya silakan, tak percaya. Tapi jangan sampai kita mengata-ngatai orang yang di atas. Artinya sampai menisbatkan jutaan orang yang keluar dari Sayyidina Alawi bin Ubaidillah, dibilang tidak ada nasab Ubaidillah ini, sama saja sampai mengatakan bahwasanya mereka itu adalah anak jadah. Kalau seperti begitu itu, naudzubillah. Jadi karena itu orang yang pakai begal-begal nasab ini hati-hati. Dikhawatirkan su'ul khotimah. Saya membatalkan nasab Anda saja sudah tidak boleh, haram. Ya benar. Terus gimana? Ya enggak perlu. Ingin mulia enggak perlu yang penting jadi orang bertakwa. Mereka para habaib itu yang kita Fatihah itu semuanya bukan karena nasabnya mulianya. Sudah ada mulia nasab, tapi yang paling pertama adalah dikarenakan ada ilmunya, ilmu yang disertai dengan rasa takut kepada siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau enggak ada itu, ya mereka tahu posisi, tahu diri. Tahu diri. Juga belajar kepada para ulama. Enggak harus Habib belajar sama Habib. Ya. Jadi ketika belajar ilmu, bukan ilmunya yang dipentingkan saja, tapi yang penting adalah takutnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa maksudnya takutnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Pantangan dari ilmu itu apa? Sampai belajar ilmu kedokteran, pantangannya enggak boleh makan sambal. Nanti takut penyakit lambung, tapi sampai doyan
sambel. Kira-kira meskipun sampean dokter sampean sembuh apa enggak? Apa tetap sakit? Ya tetap sakit. Kenapa? Kamu melanggar. Berarti ilmunya itu hanya dalam hafalan, enggak dipakai. Berarti kamu tidak hati-hatilah. Kalau orang takwa itu namanya orang hati-hati. Karena takutnya kepada Allah, karena adabnya kepada Allah, karena akhlaknya kepada Allah Subhanahu wa taala dan kepada para hamba Allah, akhirnya dikasih derajat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini sekarang sudah bukan bilang enggak nyambung lagi sampai dituduh Yahudi. Sekaligus maksudnya sudah menganggap kafir. Tak boleh enggak kita manggil orang lain kafir? Ya sama grup sebelah apa bedanya? Tidak ada bedanya. Ternyata kalau engkau selidiki semuanya di belakang itu adalah urusan duit. Urusannya duit. Ya sudah. Biar ya apa? Kita diemin. Biar nanti Allah yang ngatasin. Yang mau jawab secara ilmiah jawab, tidak perlu dijawab ya sudah. Namanya tak penting. Makanya yang paling mulia di sisi Allah ada karena takwanya kepada siapa? Allah SWT. Tapi takwa itu enggak cukup ngaku, enggak cukup jalan nunduk-nunduk. Takwa itu bukan karena Anda terlalu berpenampilan biasa, bukan berarti kalau orang pakai surban enggak bertakwa, atau kalau pakai surban berarti bertakwa, ya enggak. Pakai jubah bukan berarti enggak bertakwa, atau sekedar untuk kepingin sombong, bukan. Ini salah kaprah semuanya. Yang paling penting itu adalah bedakan arti dengan takwa, kemudian bedakan dengan pakaian sunnah. Sunnahnya Nabi Muhammad SAW. Habib Bakar itu pernah ditanya. Ini makanya anak heran kalau ada setiap orang masih anti dengan imamah, anti dengan surban, anti dengan jubah, anti dengan apa, anti. Opo inti loro ta. Al-Habib Abu Bakar Segaf itu sendiri dibilang, ya akhi, kalau kamu perbaiki yang zahir, ada di dalam majmu'nya ini halaman 35, nanti tak bukakan. Siapa orang yang memperbaiki zahirnya, maka secara tidak langsung batinnya insya Allah akan ikut. Ini pakaian yang kamu pakai daripada pakaian salaf ini adalah pakaian yang penuh dengan kemuliaan. Termasuk salah pakai kopiah putih dan lain sebagainya. Bukan berarti melarang kopiah yang lainnya, enggak ya. Cuman ketika engkau pakai menyamakan ente modokno awakmu sama mereka, kira-kira masuk dalam golongan mereka enggak? Masuk. Ketika turun rahmat juga dapat enggak? Meskipun Allah enggak lihat gambar. Iya toh? Jadi karena itu kalau engkau perbaiki zahir, ada harapan engkau akan terperbaiki batinnya. Enggak mungkin ada orang mau pakai pakaian yang seperti pakaiannya orang soleh kemudian dia akan masuk ke tempat yang maksiat. Itu kalau iku sik zaman ono wong iku sik malu. Saya kira gak ono malune ya. Sudah gitu Islami hilang mana? Akhirnya sudah tidak akan terlihat gimana yang namanya keislaman. Akhirnya bilang udah Islam itu yang penting nampakkan akhlak. Biar kamu sholat gak pakai kopiah, yang penting akhlak. Iki ono kaitannya dengan hukum fikih. Ente sholat pakai kopiah sama gak pakai kopiah, nilainya berbeda. Pakai kopiah itu adalah sunnah, gak pakai kopiah bisa jadi hukumnya adalah makruh, bahkan ngurangi pahala. Ayo, ente nurut mana? Nurut filsafatmu dewe apa melok Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Jadi harus bisa dibedakan. Aslih zahir, Rabbi yuslih lakal batin. Perbaiki yang zahir, insya Allah itu zahir itu kamu perbaiki adalah doamu kepada Allah supaya batinmu diperbaiki oleh Allah. Cuman bukan masalah pamer. Wis ojo kaya arek cilik lah, kok wong ngene salah, gawe ngono salah. Akhirnya lama-lama keluar cerono ndekan tok. Nggak kuat karena banyak dikritik, lama-lama pakai apa? Sempakan saja di tengah jalan. Nggak masalah kita. Jangan, sudahlah. Tetap yang paling utama adalah takwa kepada Allah Subhanahu
Sudah. Yang nomor 5, saya lihat kepada manusia ini, mereka ini saling mengkritik, saling mengejek satu sama lain, saling melaknat satu sama lain. Semuanya itu sebabnya adalah karena iri dan dengki, hasud. Pembagian tidak merata, termasuk sing edan nasab iki mau. Tsumma nazartu ila qaulillahi ta'ala, kemudian saya lihat pada firman-Nya Allah, nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum fil hayatid dunya. Kami Allah yang sudah membagi kehidupan manusia ini, jatahnya masing-masing selama mereka hidup di dunia ini. Ada yang kami jadikan kaya, ada yang kami jadikan pinter, ada yang kami jadikan miskin, ada yang kami jadikan gak pinter, kan gitu. Ada yang kami jadikan normal, ada yang kami jadikan cacat. Itu semua yang bagi siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada yang putih, ada yang hitam, ada yang ganteng, ada yang gak ganteng, ada yang kurus, ada yang slim, ono sing metekel, ono sing lemu. Saya ini masih stabil sih. Ada yang sudah jaga badan sehat, Masya Allah badannya, nikah beberapa tahun gak punya anak. Iya benar. Ada juga terlalu banyak lemak di badannya. Ayo, punya anak banyak. Punya anak banyak. Ada orang kerdil di Surabaya sini, tahu orang kerdil? Kayak gini. Orang kerdil dikasih nasib bagus sama Allah, punya pondok, bojo papat. Padahal istilahnya ambek bojo niku nek diangkat iki, digawe uncal-uncalan bal-balan ya iso. Ayo tangkap dong. Ya. Jadi siapa yang bagi? Nah, makanya fataraktul hasad, maka saya tinggalkan yang namanya iri dan dengki. Termasuk masalah habaib, masalah apa. Ini semuanya sumbernya adalah apa? Iri dan dengki. Jadi membahas ini saja belum selesai. Durung sempurna mbocok kitab. Yang ngono gak ngaji. Ngaji deh durung beres. Ngopi nih kurang ado, alias kurang big. Niki yang ngoten niki engko dibahas tok. Wes habaib ingin tek bersih, Pak Alawi ngene, iki ya sakarepe. Karena memang orang itu apa? Kopinya kurang jauh atau dipikir dia iku ngombe kopi padahal sing dilebokno apa? Lemah iku lho. Tanah dicampur banyu anget. Dipikir apa? Gahwa ya akhir isi. Mahrum bagan taulah. Wajtanabtu al-khalqa. Saya tidak iri dan dengki dan saya jauhi juga orang-orang. Kenapa? Wa alimtu annal qismah minallah. Saya tahu bahwasanya yang bagi itu semuanya adalah min indillah, dari sisinya Allah. Fataraktu adawatal khalqi anni. Maka saya tidak mau bermusuhan dengan siapapun. Yang orang ini seperti ini silahkan, orang ini punya ilmu banyak silahkan, orang ini punya pasangan banyak silahkan, orang ini punya sugih silahkan, orang ini punya apa? Saya dengan apa yang saya miliki, saya syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayatnya dari mana? Nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum fil hayatid dunya. Jadi jangan Anda kecil hati. Dibuli dan dihina itu sudah biasa namanya di dunia. Kalau tidak ada bulian, tidak ada ejekan di mana? Di surga. Ada orang bilang saya kepingin hidup tenang, gak ada yang ngeritik, gak ada yang membuli, gak ada yang rame, gak ada, gampang nang di kuburan. Selesai. Udah. Ya selama engkau di dunia ini ya selalu ada, gitu ya. Udah. Makanya Habib Ali Al-Jufri itu ketika dikritik sama grup-grup yang gak jelas itu, yang suka bid'ahkan orang, suka ngafirkan orang, ziarah kubur syirik, bilang ya Thaibah syirik, bilang ini syirik.
sirak-sirik tok gak mari-mari. Habib Ali itu sampai bilang, ya Allah saya ini sudah terzalimi, mau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ditelepon sama gurunya Habib Abdul Qadir bin Ahmad Segaf. Dibilang, ya Ali, atau Habib Muhammad Haddar kalau tidak salah. Ya Ali, orang soleh itu adalah yang menjadikan musuhnya sebagai penduduk surga, bukan ngantarkan musuhnya menjadi penduduk neraka. Intiru Habib Bakar iki warapa dalam doanya. Saya berharap kepada Allah umur panjang dalam kalamnya, supaya orang-orang yang ada di sekitar saya ini yang hatinya masih kurang beres tentang saya mintakan kepada Allah supaya mereka hatinya diperbaiki oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan saya kepingin supaya orang-orang ini dimaafkan oleh Allah, dan saya secara pribadi minta maaf kalau memang saya yang bersalah kepada mereka. Selama hidup saya tidak pernah mendoakan orang celaka, bahkan orang yang kurang ajar kepada saya doakan untuk supaya dia dapat hidayah dan kembali ke jalan Allah. Ya apa? Bisa kita seperti ini. Kalau ente yang dikasih doa kayak gitu ya apa? Punya doa mustajab. Mokong. Ya apa? Minta maaf apa doa rumah sakit? Minta maaf apa doa kuburan? Ente bukan Allah yashfik apa innalillah? Nah, bukan begitu. Islam itu tidak begitu ya akhwani. Kita banyak salah. Saking Allah Subhanahu wa taala menutup dosa kita, menutup kesalahan kita, akhirnya Allah tunjukkan keindahan kita kepada manusia dan ditutupi kesalahan kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Sayyidina Idrisul Akbar pernah muridnya itu cekcok sama satu orang. Muridnya itu tidak terima karena orang ini ngejek Sayyidina Idrisul Akbar, tempili sama muridnya, jebrak. Sudah. Cerita ini nyampe kepada Habib Abdullah Idrus. Datang sendiri Habib Abdullah ini, mintakan maaf atas nama muridnya. Ya apa sih ceritanya kamu ini kok bisa sampai kayak begini nih? Iya, dia cerita orang ini. Ini gara-gara muridnya antum ini begini. Sampai saya itu ditempelin berak. Beliaunya sendiri yang kena tempiling akhirnya. Jadi orang ini tadi sudah lupa, dipikir yang di depannya itu adalah apa? Yang tadi yang nempiling dia. Habib Abdullah sing kena tempiling berak. Ini loro abang ini. Ya Pak, wis lega dah. Iya, wis lega. Ya wis. Ya kita belum bisa lah seperti itu. Ya, jangan sampai dulu sojo wis. Nah, itu stres ngadeg itu nanti. Ada orang misalkan ada orang habis ceramah, ada orang nggak cocok dengan ceramah, nggak cocok dengan itu, mestinya nyampaikan jangan begini, mestinya sampaikan itu yang begini-begini. Bilangan aja marhaba, alhamdulillah. Kemarin itu di Roha, Ihya Ulumuddin, ada satu orang tua dari Hadramut baca kitab. Tahu dia itu ada salah, kan dibenarkan kan biasa, seperti baca Ihya itu ya. Ketika dibenarkan tidak menjawab ini gitu, enggak. Dia cuma bilang apa? Marhaba, iya. Apa? Tadi saya kurang dengar. Sampai beberapa kali. Ya Allah, akhlaknya ya. Ini awakmu ping telu dibener salah, siji salah, ping loro ping telu. Kitabe bukan wis bocor dhewe. Tapi ini enggak. Iya kan? Jadi kita cuma bisa itu ya. Yang keenam. Nah, saya melihat manusia ini saling mendolimi satu sama lain, saling perang satu sama lain. Akhirnya saya baca firman-Nya Allah Subhanahu wa taala, "Inna syaitana lakum aduwwun fattakhidhuhu aduwa." Setan itu adalah musuh adalah musuh bagi kalian. Maka jadikanlah dia sebagai musuh bagi kalian. Fa'adaituhu wahdah. Maka dalam kondisi apapun yang saya jadikan musuh paling utama adalah setan. Wajtahattu fi akhdhi hadari minhu. Maka saya berusaha supaya saya betul-betul menjauh dari godaan setan,
saya tetap waspada. Ada orang garai saya bikin marah, bukan orang ini yang saya marahi. Tidak, tapi saya menahan diri. Kenapa? Karena demi melawan setan. Kalau saya marah, setannya senang. Kalau saya reaksi, setannya senang. Karena Allah Subhanahu wa taala sudah bersaksi mengatakan bahwasanya setan itu adalah musuh. Maka saya tidak mau memusuhi makhluk lain. Saya tidak akan musuh manusia, tidak akan musuh kepada hewan. Yang saya musuhi hanyalah setan. Tapi ambek wong kene kadang diterapno. Ya, ada orang garai ngamuk, dia ditempiling orang, cepat. Loh, kok saya ditempiling? Saya salah apa? Loh, enggak, saya enggak nempiling kamu. Aku nempiling setan sih di awal. Ketok ta. Nah. Yang nomor 7, saya lihat orang-orang ini masing-masing mencari makanan, cari nafkah, duit, cari kekayaan. Ya hanya katanya ini untuk sesuap nasi atau ini hanya untuk sepotong roti, tapi sampai dia rela merendahkan dirinya, menghinakan dirinya, bahkan dengan cara yang tidak halal. Padahal saya sudah dapatkan dalam firman Allah, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Setiap makhluk yang ada melata di muka bumi ini, rezekinya sudah ditanggung oleh siapa? Allah Subhanahu wa taala. Dan saya termasuk salah satu makhluknya Allah. Maka saya yakin rezeki saya dijamin oleh Allah. Fashtaghaltu bimalillah. Maka saya hanya sibuk apa yang jadi haknya Allah. Saya sibuk dengan ibadah, saya sibuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sedangkan yang bakal jadi jatah saya serahkan semuanya biar Allah Subhanahu wa taala sendiri yang akan ngasih. Ya kerja orang begitu ini, tapi tidak terlalu nemen lah gitu ya. Nomor 8, saya lihat manusia ini masing-masing lebih percaya kepada sesama makhluk. Ada yang percaya kepada garapannya sesama, ada yang bilang dekengannya itu kerjaannya, dekengannya jenderal, dekengannya siapa. Saya kembali pada firman-Nya Allah, wa man yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Siapa yang tawakal kepada Allah, maka yang jadi dekengannya siapa? Allah. Ya saya lebih enak dekengan pusat. Siapa? Allah Subhanahu wa taala. Kata gurunya, ya Hatim, semoga Allah ngasih kamu taufik. Sebab saya lihat di dalam semua ilmu-ilmu yang ada di dalam Taurat, Injil, Zabur dan Quran, semuanya semuanya di dalam kebaikan prinsip kehidupan yang ada itu terletak pada 8 perkara ini tadi. Kepada mana 8 perkara? 8 perkara. Fa hadzal fan minal ilm la yahtam bi idrakihi wa tafattun lahu illa ulamaul akhirah. Yang mementingkan hal-hal begini kata Abu Bakar adalah hanyalah ulama akhirat. Ulama akhirat. Adapun ulama dunia, mereka hanya bisa cari apa yang bisa menghasilkan duit dan kemuliaan, yang bisa menghasilkan terkenal, sing penting viral, sing penting duit. Dan mereka tidak senang dengan ilmu-ilmu seperti ini, bahkan dianggap remeh. Ya. Setelah ini diceritakan hal ini oleh Abu Bakar, kemudian beliau ditanyakan, al-awwalun idza tahassalu ala faidatin yaktubunaha wa yughayyidunaha wa man nahnu al-an idza sami'na bimithli hadhil fawaid naqul banaktubha wa banugayyidha bihimmah gawiyah fa idza qad kharajna minal majlis maka anna syai' min dzalik. Orang dulu itu kalau bilang iya biasanya orang dulu itu kalau dengar faedah seperti ini ditulis. Lah sekarang kita ini hadir di depan antum ini mengandalkan hafal kok yo apa nulis jadi ini. Tapi begitu kita orang metu lali maneh. Ndak ditulis. Kata beliau apa? Ihmadullah washkurulah. Ya tidak apa-apa. Syukur kepada Allah ya. Dan pujilah Allah. An waffaqakum li mahabbatil khair. Allah sudah ngasih kamu jatah bonus untuk senang kebaikan itu sudah bagus. Ya. Wa mujalasatu ahlil khair kama yuhka 'anil laits. Duduk dengan orang baik, dengan orang soleh itu seperti yang dari riwayat Laits ya.
Beliau Les itu mengatakan man jalasa 'indal ulama wa lam yaqdir an hafidha min ilmihim syai'an falahu sab'u karamat. Siapa yang hadir di majelis ilmu sedangkan dia tidak hafal apa yang disampaikan, dia dapat 7 perkara. Hadir tok lagi. Inti hadir dikiriki oleh pitu. Lain kopi, lain roti, lain apa. Yang pertama, yanal fadlal muta'allimin, mendapat fadilahnya orang yang belajar. Mendapatkan fadilahnya orang yang belajar. Yang kedua, kalau dia keluar dari selama dia di dalam majelis, selama dia duduk, maka dia terhindar dari perbuatan dosa. Selama ini dalam majelis, ini terhindar dari perbuatan dosa. Kecuali kalau di dalam majelis ilmu inti rasan-rasan sisan, ya nemen berarti. Ya jangan rasan-rasan. Nomor 3, ketika engkau keluar dari rumah untuk hadir pengajian atau untuk mendapatkan ilmu, Allah turunkan rahmat kepadamu saat itu. Nomor 4, kalau kamu sudah duduk di dalam majelis taklim, setiap majelis itu dituruni rahmat, maka kamu dapat berkahnya. Pertama inti keluar dari rumah dapat rahmat, duduk inti dapat rahmat. Yang kelima, selama orang itu mendengar, maka dia dicatat sebagai orang yang taat kepada Allah. Lah ketika majelis dia ikut ngomong, ini tidak tahu dicatat apa. Ditulis pupuk bawang. Ada orang majelis inti ngomong dewe, berarti itu apa? Ditulis pupuk bawang. Tapi pupuk bawang di dalam majelis ya lebih afdol daripada pupuk bawang nanggone sepak bola. Ini pupuk bawang. Nah. Nomor 6, kalau dia mendengar tapi dia tidak faham dan dia merasa susah karena tidak faham apa yang disampaikan, maka itu akan menjadi susahnya dia untuk faham ilmu ini tadi justru akan menjadi penyebab dia dicintai oleh Allah, bahkan nyampe kepada Allah Subhanahu wa taala. Ana indal munkasirati qulubuhum min ajli. Orang yang sedih karena aku, karena ingin memahami tentang aku, dia enggak bisa, sampai dia itu nangis, merintih di dalam hatinya, maka dia adalah orang yang aku perhatikan, dia akan aku selalu tolong, dia akan selalu aku beri, dan seterusnya seperti itu. Nomor 7, dia melihat takzimnya orang Islam kepada orang alim, dan dia akan melihat bagaimana orang-orang yang bodoh itu terhinakan di dalam majelis itu. Maka terdapat di dalam hatinya tidak mau jadi orang bodoh, bahkan dia kepingin untuk jadi orang berilmu. Nah, karena itulah Nabi nyuruh kita untuk duduk dengan para ulama. Kata Habib Abu Bakar dalam wasiatnya Luqman Al-Hakim pernah mewasiatkan kepada anaknya, ya bunayya zahimul ulama birukbatik. Hei anakku, duduklah kamu dengan lututmu, berdesak-desakanlah ketika duduk di tempatnya ulama dalam pengajian. Cuk lungguh ngato-ngato. Makanya kadang saya suruh maju dengan apa supaya kumpul rapi. Karena nasnya begitu. Bukannya duduklah di paling belakang, duduklah di paling luar seolah-olah tidak butuh ilmu. Hari ini makfu, minggu depan jangan. Zahim, lebih dekat lebih bagus. Sakit, capek, ada kopi. Tidak ada kopi, ada banyu. Enggak semangat, inti ada air, inti siramkan, biar semangat. Kenapa? Sebab hati itu, dan dengarkan apa yang disampaikan dengan telingamu. Sebab Allah menghidupkan hati dengan cahaya ilmunya ulama. Sebagaimana Allah hidupkan bumi yang mati dengan turunnya air hujan. Nah, ini beliau mengatakan musahabatul akhyar faidatu fid dunya ar-raha wa fil akhirah as-salamah. Orang yang duduk dengan orang soleh di dunia ini, dia akan nikmat hidupnya di dunia. Di akhirat selamat. Ini kata Habib Bakar ini. Ya. Wa musahabatul asyrar
Tapi kalau kamu bersahabat, berteman dengan orang-orang yang jelek, dengan orang-orang yang enggak soleh, naudzubillah fil hawiyah, di akhirat neraka, di dunia wa fid dunya uqubah, di dunia dapat hukuman. Karena apa? Salah kumpul. Naudzubillah. Wa man jalasal akhyar wa in kana minal asyrar yu'addu minal akhyar. Orang yang duduk dengan orang soleh, biarpun dia bukan orang soleh, masuk dalam rombongan orang soleh. Ya Allah. Tapi yang duduk dengan orang yang jahat, meskipun orang akhyar, orang baik, dia termasuk orang-orang yang jahat. Na'udzubillahi min dzalik, wallahu a'lam bishawab. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatin lana fi dinina ma ahlil qudri untha wa dzakar, rabbi waffiqna wa waffiqhum lima tartadi qawlan wa fi'lan karama, warzuqil kulla halalan daima wa akhila adqiya ulama, nahdha bil khairi wa nukfa kulla syarr, rabbana aslih lana kulla syu'un wa agir bi ridha minkal uyun, waqdi 'anna rabbana kulla duyun qabla an ta'tiyana rusul manun, waghfir wastur anta akraman sadar, wa salatullahi taghshal mustafa man ilal haqqi da'ana wal wafa bi kitabin fihi linashi shifa, wa 'ala al kirami syurafa wa 'ala sahbil masabil ghurar. Allahumma hdina bihudak waj'alna mimman yusari' fi ridhak wa la tuwallina waliyan siwak wa la taj'alna mimman khalafa amraka aswak, wa hasbunallahu wa ni'mal wakil wa la haula wa la quwwata illa billahil azim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ya rabbana a'tarafna bi annana iktarafna wa annana asrafna ala ladha ashrafna, fatub alaina tauba taghsilu kulla hauba, wastur lana al-awrati wa aminir ru'ati, waghfir li walidina rabbi wa mauludina wal ali wal ikhwani wa sairil khillani wa kulli dhi mahabbah aw jiratin wal muslimina ajma'a amin. Rabbi asma' fadlan wa judan manna la biktisabin minna bil mustafa rasuli nahdha bi kulli suli, salla wa sallam alaihi addal habbi wa alihi wa sahbihi idadata suhbi walhamdulillah bad'i wa tanahi hamdan katsir daimah. Adzan.